Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi malam hari ini di mana Tuhan selalu mempersatukan kita di dalam kehidupan kita bersama dengan Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur dimanapun kita berada. Malam hari ini kita punya kesempatan untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa di surga, di mana malam hari ini Tuhan sekali lagi memberikan kami waktu untuk belajar, memahami apa yang Engkau firmankan, apa yang Engkau katakan di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami siap mendengar, belajar dari firman-Mu. Malam hari ini Tuhan, berkaryalah, berbicaralah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan. Amin. Nah, saat malam hari ini, saya senang sekali mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-11 berbicara kepada kita. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita renungkan sebentar tadi, kita akan melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu firman Tuhan adalah GPS bagi kehidupan kita yang terbaik atau penunjuk arah di dalam kehidupan kita. Nah, ada satu kali di dalam masa memandu saya menggunakan GPS untuk mencari tempat yang ditujui, dan GPS itu mengarahkan saya ke jalan yang sama, ya. Dia selalu mengarah kepada perjalanan yang berputar-putar, ya, sehingga saya mengambil keputusan untuk mengikuti jalan yang saya paham, yang saya dapat hafal, ya. Dan di saat saya mengikuti jalan tersebut dan saya kembali melihat kepada GPS, ya, peta tersebut, baru saya dapat menemui di mana tempat yang saya tujui, ya. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya, di dalam kehidupan kita, seandainya kita tidak mengikuti peta yang baik di dalam kehidupan kita, maka perjalanan hidup kita itu hanya di situ-situ. Maksudnya berpusing-pusing atau berputar-putar di tempat yang tidak ada tujuan. Nah, jika kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh firman Tuhan, ya, di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan tersesat dari dunia yang penuh dengan tipu daya, ya, di mana di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 berkata kepada kita, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa firman Tuhan itu adalah bermanfaat untuk mengajar kita, ya, dan menyatakan kesalahan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya, di mana firman Tuhan itu memperbaiki, ya, kelakuan kita yang tidak baik,
di hadapan Tuhan. Nah, segala tulisan kata firman Tuhan itu mengajar kita untuk tetap mengandalkan Kristus, ya. Di mana saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat memerlukan penunjuk arah, ya, agar kita tidak tersesat berjalan, ya. Demikian juga di dalam kehidupan kita mencari atau menjadi anak-anak Tuhan, kita perlu firman Tuhan, kita perlu Alkitab, ya, di mana firman Tuhan itu akan menjadi peta di dalam kehidupan kita supaya kita tidak tersesat oleh keadaan dunia ini, ya, di mana firman Tuhan, ya, dapat menghindarkan kita dari jalan-jalan yang sesat, ya, di mana ia mengingatkan kita di dalam kehidupan kita supaya kita dapat menjadi kuat, di mana firman Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita sedang mencari pekerjaan, teman hidup, atau gereja lokal untuk kita beribadah, pastikan kita mengikuti arahan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, agar hidup kita itu tetap berjalan bersama dengan Kristus. Begitu juga dengan kehidupan kita, ya. Kalau kita ingin memulakan usaha kita, ya, bisnis kita, dan juga kita di dalam pendidikan kita, pelajaran kita, ya, di dalam kehidupan kita, kita harus mengutamakan Tuhan, di mana kita merencanakan kehidupan kita, ya, merencanakan usaha kita, bisnis kita, ya, harus berdasarkan dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, karena di dalam firman Tuhan itu Tuhan akan melihat apakah kita benar-benar datang kepada Dia atau tidak. Jadi firman Tuhan itu membentuk kita agar kita berjalan di jalan yang benar, yang dinyatakan oleh firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya. Firman Tuhan berkata, "Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu." Jadi firman Tuhan ini cukup jelas berbicara kepada kita, di mana firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dimanapun kita melangkah. Itu adalah peta, atau firman Tuhan itu adalah firman yang mengajar kita, firman Tuhan yang membentuk kehidupan kita supaya kita tidak tersesat oleh keadaan dunia hari-hari ini yang begitu banyak tentangan, yang begitu banyak halangan, ya, di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi firman Tuhan adalah GPS yang terbaik atau peta yang terbaik di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Terima kasih, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kiranya kasih-Mu Tuhan terus memberkati, mengurapi anak-anak-Mu yang sudah belajar, yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya firman-Mu terus mendidik kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus, yang tetap mengandalkan Tuhan di dalam apapun keadaan kami, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami percaya
Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada seluruh kehidupan anak-anak-Mu, orang-orang percaya yang mendengar firman-Mu, diberkatilah mereka, diurapi mereka di dalam kehidupan mereka Bapa. Dan apapun yang mereka lakukan, semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu malam hari ini dengan berkat-berkat yang datang daripada Engkau sendiri, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa, bersyukur di hadapan-Mu. Amin.